Amerika dibuat geger dalam 24 jam terakhir. TikTok yang dilarang dan dianggap sebagai ancaman malah kembali dengan kejutan besar. Apa yang sebenarnya terjadi? TikTok has stopped working in the United States, is disappeared from Apple and Google. Sebagai info kepada teman-teman, saat Joe Biden menjabat sebagai Presiden Amerika, TikTok dinilai sebagai ancaman serius negara adidaya tersebut, karena perusahaan itu berasal dari China. TikTok dituduh mengumpulkan banyak data pengguna Amerika untuk pemerintah China. Hal itulah yang kemudian membuat Amerika mengambil keputusan besar untuk pada akhirnya melarang TikTok beroperasi lagi di Amerika, di mana pelaksanaan ban TikTok mulai diberlakukan pada 19 Januari 2025. Namun menariknya, kurang dari 24 jam saat TikTok di-ban di sana, dengan dukungan dari Donald Trump yang merupakan presiden baru Amerika Serikat, TikTok akhirnya beroperasi kembali. Lantas sebenarnya, apakah intrik di balik masalah yang terjadi antara TikTok, Amerika, dan China ini? Kenapa Israel juga takut pada TikTok jika tak dikuasai oleh Amerika? Hal itulah yang akan kita ulas dalam video berikut ini, ketika ketakutan Amerika coba membeli TikTok. And as of today, TikTok is back. They demand the most from me. They demand the most from me. They demand the most from me. TikTok merupakan perusahaan yang dimiliki oleh ByteDance, sebuah perusahaan teknologi raksasa asal China yang didirikan pada tahun 2012. Sebagai info, ByteDance merupakan salah satu perusahaan yang dikenal sebagai perusahaan paling inovatif di dunia, dengan TikTok menjadi salah satu produk media sosial yang mengalami pertumbuhan paling pesat di dunia. Sebagai info, sejak diluncurkan pada tahun 2016, TikTok telah memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna. Dan itu membuat dengan cepat TikTok mengejar platform media lain, seperti X atau Twitter, Snapchat, Telegram, Facebook Messenger, dan juga WeChat. Kalian bisa lihat di tabel ini. TikTok hanya kalah dari Instagram dengan 2 miliar pengguna, sama dengan WhatsApp dan juga Facebook, yang masih menguasai pasar pengguna media sosial dengan lebih dari 3 miliar pengguna. Bicara soal pengguna, saat ini sendiri Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah kunjungan terbanyak ke TikTok. Menurut data yang kami kutip dari explodingtopics.com, disebutkan bahwa sekitar 16,75% dari semua kunjungan TikTok berasal dari Amerika Serikat. Jumlah tersebut hampir 3 kali lebih banyak dibandingkan negara lain. Tercatat dalam 1 bulan, terdapat 415,4 juta kunjungan dari Amerika Serikat ke aplikasi TikTok. Dengan Brasil ada di posisi kedua, Indonesia ketiga, diikuti Meksiko, Vietnam, dan seterusnya. Dan itu kenapa, sekali lagi, TikTok ini sudah sangat besar, termasuk di Amerika. Melihat TikTok yang berkembang pesat di Amerika, terkhusus di kalangan anak muda Amerika, pada tahun 2019, TikTok pun mulai mendapatkan sorotan dari pejabat Amerika Serikat. Komite Investasi Asing di Amerika Serikat atau CFIUS mulai menyelidiki ByteDance, perusahaan induk TikTok asal China, terkait akuisisi Musical.ly, aplikasi yang menjadi dasar TikTok di Amerika Serikat. Saat itu ada kekhawatiran jika terdapat data pengguna Amerika yang dikumpulkan oleh TikTok bisa diakses oleh pemerintah China. Mengingat ByteDance berbasis di Beijing, China, dan mereka tunduk atas aturan China. Tak berapa lama setelahnya, tekanan sendiri makin menguat. Saat pada tahun 2020, Presiden Donald Trump saat itu secara langsung menyatakan bahwa TikTok adalah ancaman bagi keamanan nasional. Trump menuduh aplikasi ini mengumpulkan data pengguna secara besar-besaran, termasuk lokasi, kebiasaan online, dan pola penggunaan. Sebuah hal yang kemudian dinilai oleh Trump jika TikTok berpotensi menjadi alat propaganda China melalui algoritma yang mengatur konten viral di platform tersebut. Nah, sejak saat itulah, TikTok terus jadi sorotan Komite Kongres di Amerika, di mana pada akhirnya saat Amerika dipimpin oleh Joe Biden, pada 19 Januari 2025, Amerika Serikat secara resmi memblokir TikTok. Jadi saat warga Amerika Serikat coba menggunakan TikTok, maka muncul sebuah tulisan yang berbunyi, "Maaf, TikTok saat ini tidak tersedia. Undang-undang yang melarang TikTok telah diberlakukan di Amerika Serikat. Sayangnya, ini berarti Anda tidak dapat menggunakan TikTok untuk sementara waktu. Kami beruntung bahwa Presiden Trump telah mengindikasikan akan bekerja bersama kami untuk mencari solusi guna mengembalikan TikTok begitu ia menjabat kembali. Mohon tunggu kabar selanjutnya." Back home now to the breaking news overnight. The social media app TikTok
Going dark as a U.S. ban goes into effect. ABC's Elizabeth Schulze is in Washington. Elizabeth, you've been following all of this. Good morning to you. TikTok is shut down for 170 million U.S. users as a landmark ban on the app takes effect. TikTok is officially banned here in the U.S. The social media app went dark last night, less than 2 hours before a ban was set. Menariknya, entah terkesan pelin-pelan atau ini adalah strategi politik, sekitar 12 jam setelah ditutup di Amerika Serikat, TikTok kembali lagi online, dan pengguna di Amerika kembali bisa mengaksesnya. Hal ini lantaran Presiden terpilih Donald Trump memberikan kesempatan pada TikTok untuk melakukan negosiasi kembali dengan pemerintah di Amerika di bawah kepemimpinannya. Kalau diingat-ingat, awalnya kan Trump yang ingin blokir TikTok. Kok jadi nyelamatin TikTok ya sekarang? Ketakutan Israel jika tak kuasai TikTok. Sebuah pendapat menarik baru-baru ini disampaikan oleh salah satu pejabat Israel, yakni Jonathan Greenblatt. Dalam lobi Israel di Amerika Serikat, ia berpendapat yang pada intinya ingin agar TikTok bisa dikuasai oleh mereka atau orang Amerika. Karena menurutnya, jika mereka nggak bisa menguasai TikTok, maka mereka bisa kehilangan Amerika. Capturing TikTok might seem less meaningful than holding on to Mount Hermon. But this is urgent because the next war will be decided based on how Israel and its allies perform online as much as offline. Sebagai info tambahan, lihatlah bagaimana di TikTok orang lebih mendukung Palestina. Jadi ceritanya, media-media barat yang berada di bawah kendali mereka mungkin akan membuat narasi bahwa Hamaslah yang salah dan mendukung serangan Israel ke Palestina. Namun di TikTok, data riset menunjukkan Times pernah melakukan riset jika dukungan ke Palestina jauh lebih besar dibandingkan dukungan ke Israel. Dan jika kita memahami hal itu, jelaskan kenapa Israel dan sekutunya Amerika sangat takut pada TikTok dan ingin menguasai TikTok. Sehingga kalau nggak mau dibeli Amerika, TikTok akan di-ban. Jadi saat ini Amerika tuh lagi coba membeli TikTok, teman-teman. Amerika Serikat mengisyaratkan untuk membeli TikTok. Saat melakukan pidato dalam rapat umum kemenangannya sebagai Presiden Amerika, Donald Trump menjelaskan bahwa mulai hari ini TikTok telah kembali. Jadi berdasarkan undang-undang yang ditandatangani Presiden Joe Biden pada bulan April, TikTok akan dilarang kecuali pemiliknya yang berkebangsaan China. Biden menjual perusahaan tersebut kepada pembeli non-China atau selain dari China. Dan peluang inilah yang digunakan Trump saat ini. Ia memberikan waktu kepada TikTok selama 90 hari untuk bernegosiasi kembali. Trump telah melontarkan gagasan usaha patungan untuk TikTok, dengan Amerika Serikat memiliki 50% dan 50% lainnya masih dimiliki TikTok. Meskipun hingga saat ini kita belum tahu apakah ini akan terjadi, di sisi lain, lawan politik Trump di Amerika menilai jika keputusan Trump untuk mengembalikan TikTok online telah menentang undang-undang yang berlaku, di mana banyak penelitian jika itu dilakukan demi kepentingan Trump. Untuk membeli TikTok, sosok rekan Donald Trump di pemilu lalu, yang juga jadi orang terkaya di dunia saat ini, Elon Musk, disebut-sebut siap membelinya. Laporan itu menyebutkan, Elon Musk juga tengah diawasi oleh otoritas Tiongkok sebagai calon pembeli TikTok. Laporan dari Bloomberg juga menjelaskan bahwa pejabat Tiongkok sedang mempertimbangkan opsi yang akan membuat bisnisnya di Amerika dijual kepada Musk. Meskipun kabar itu juga sempat dibantah TikTok jika belum ada pembicaraan untuk menjual TikTok. Pada akhirnya, drama TikTok di Amerika Serikat menjadi bukti nyata bagaimana kekuatan platform digital kini mempengaruhi geopolitik global. Larangan TikTok oleh pemerintahan Joe Biden hingga kebijakan Donald Trump yang mengizinkan platform ini kembali beroperasi menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan keamanan nasional bahkan kepentingan pribadi. Di sisi lain, keterlibatan Israel dalam isu ini menyoroti betapa pentingnya kendali atas platform media sosial seperti TikTok. Tidak hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai medan pertempuran opini publik dan propaganda. So, dengan popularitasnya yang terus meningkat, TikTok kini berada di garis depan perang digital, di mana data, algoritma, dan persepsi masyarakat menjadi senjata utama.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.